Madrasah ID masuk ke PMM, Platform Merdeka Mengajar? Angkat tangan. Buka saja. Jadi saya ingin sebenarnya gini Pak Herlan, saya ingin sekali memperkenalkan kepada teman-teman guru, terutama guru-guru non-PAI, untuk mengambil banyak hal terkait kurikulum merdeka dari beberapa platform yang bisa digunakan. Yaitu misalnya di platform Merdeka Mengajar, di kurikulum.kemdikbud.go.id, dan di platform SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Itu semuanya milik Kemdikbud. Terutama kalau Bapak dan Ibu ini terkait kurikulum apa, itu langsung aja ke kurikulum.kemdikbud.go.id atau ke platform Merdeka Mengajar. Dan semua guru tentangnya dengan pembelajaran. Nah, ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Nah, tolong poin-poin pentingnya dicek ya. Pak, Bu, kenapa air minum kami bau dan tidak jernih? Pak Guru, kenapa sih kita diminta menjaga bumi? Memangnya bumi kita kenapa, Pak? Bu, saya dan Riko kemarin lihat ibu kami masak gudeg. Di daerah lain ada gudeg juga nggak sih, Bu? Bu, luar biasa ya perkembangan anak-anak zaman sekarang. Saya kadang kaget mereka tahu informasi itu dari mana, padahal saya belum ajarkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga unik, Bu. Rasa ingin tahu mereka tinggi banget. Misal, mereka ingin tahu asal-muasal makanan gudeg, bahannya apa saja, bagaimana cara memasaknya, bahkan sampai gudeg versi kalian juga mereka tanyakan. Benar, Pak. Ternyata keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita. Kadang, saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka. Jadi, saya harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar mereka. Oke, ini poin yang saya jelaskan. Sedikit saja. Sekarang itu guru bukan jadi satu-satunya sumber belajar siswa. Banyak pertanyaan siswa yang kadang kita sendiri tidak tahu. Satu dulu ya, latar belakangnya nih. Latar belakang ini, satu dulu. Jadi guru benar-benar harus banyak belajar. Ya, bisa masuk ke Awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Oke, gitu ya. Jadi kurikulum memang harus sangat kontekstual. Di mana sekolah itu berada, apa kebutuhannya, siswanya lamun keluar. Misalnya harus ada analisis. Berapa persen siswa man satu nu keluar, berapa persen anu meneruskan, berapa persen yang tidak meneruskan, berapa persen yang tidak bekerja, biasanya pekerjaannya di bidang apa. Nah, berarti nanti kurikulumnya diarahkan, misalnya 60% itu bekerja, berarti nanti di kurikulumnya dimasuk itu terkait dengan kebekerjaan, ke life skill. Boleh karena menyiapkan siswa di masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteksnya. Itu kurikulum merdeka yang sekarang. Nah, sekarang itu nyatu, karena sebelum pembelajaran ada asesmen dulu. Asesmen pembelajaran, asesmen. Nah, asesmen ini untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Asesmen formatif kan nanti akhirnya direfleksi nanti untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Nah, ini bangunan besarnya atau petanya di sini. Gitu. Mudah-mudahan saya sudah berheboh-heboh. Kalau nama dacik guru lagi kia diajar teh kok. Kira guru apa? Iya itu nggak bermakna. Nah, jadi saya misalnya sebagai siswa karena saya tidak akan melanjutkan, Bu, saya mau belajarnya karena saya senang menjahit. Saya mau banyak belajar menjahit aja. Boleh? Oh, di kurikulum mereka itu yang bermakna. Bu, tapi kan tetap harus belajar matematika. Iya, tetap belajar, tapi siswa tidak dituntut harus jadi nasakunan KB, tidak mungkin. Bisa dipahami Bapak dan Ibu. Nah, anak saya kebetulan juga anak Mandua Bandung. Sama wali kelas sudah arahkan karena anak saya memang ininya senangnya di kimia dan dia juga ikut banyak perlombaan kimia. Guru wali kelas sampai bilang, kamu cukup pelajari yang kamu sakit itu saja, yang lainnya itu belum penting mah yang lainnya. Cukup itu. Dan kamu fokus, kamu mau kuliah di mana, mau jadi apa.
kebermaknaan. Karena kan kalau sudah ini pusing kalau ekonomi, saya bilang bikin peta konsepnya saja. Kalau nilai jelek tuh nanaon, di remedial baik. Tapi ulah kabeh goreng. Kamu sukanya apa? Jadi saya bilang, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu memang suka kimia, pastikan nilai kimia kamu. Dan untuk kimia itu kamu mau di mana? Jadi dia sudah bilang, kayaknya aku mau kuliahnya di masuk ke bukan ke kimia, tapi ke farmasi. Good. Itu sudah diarahkan, Bu. Jadi materi-materi yang lain dia ke nanaon. So, jadi yang kumaha apa ya nyaman dan sebagainya. Nanti aksi nyatanya, setelah adanya pembelajaran atau perubahan kurikulum mereka ini nanti sudah tidak terjadi lagi. Itu ada aksi nyata yang bukan hanya bermakna bagi dirinya, tapi juga bagi lingkungan sekolah, masyarakat, dan untuk masa depan mereka. Mulai bisa membedakan, materi yang disampaikan kepada siswa itu materi esensial. Kenapa? Karena TP-nya sendiri dibuat oleh Bapak dan Ibu kan? Ya. CP itu umum kan? Entah sehingga KIKD? Ya. Iya, jadi boleh jadi madrasah yang ini mengajarkan A, madrasah yang lain mengajarkan B. CP yang sama, boleh? Boleh, itu kemerdekaan di kurikulum merdeka. Mudah-mudahan rada sedikit begitunya. Nah, seketik lah lumayan. Rada caang. Dapat kan pemilihan presiden tah. Kita nanti dia ganti loba deui catang tuh. Bisa berubah, bisa tidak. Nah, tapi kenapa kurikulum itu berubah? Coba kita lihat ya. Oke, Bapak dan Ibu, sampai jam berapa? Sudah beres? Oke. Saya kira Bapak dan Ibu ini adalah karena Pak Herlan meminta saya untuk terkait filosofi, saya kira itu poin penting. Dan kalau ada yang nanya siapa itu Ibu Ice? Siapa itu Ibu Ice? Kalau Bapak dan Ibu sering, mungkin harusnya kalau yang untuk mapel umum itu harusnya sering. Jadi madrasah mencetak di kurikulum merdeka ini, madrasah diharapkan mampu mencetak insan kamil. Tika umur oke pun insan kamil mohon. Jadi penguatan saja. Jadi akalnya dikuatkan, fisiknya dikuatkan, hatinya dikuatkan, nafsunya juga dikelola dengan baik agar madrasah itu nanti bisa mencetak anak-anak yang memiliki profil. Dan almarhum itu menempuh penyampaian luar biasa. Ini hadiah Bapak. Dia mengatakan ini hadiah dari Bapak. Bapak doakan kamu mudah rezekinya, kamu menjadi orang yang besar dan kamu akan bermanfaat bagi sesama. Itu hadiahnya. Dan kamu tidak akan pernah lupa dengan doa ini selama hidupmu. Pakai bahasa Sunda Majalengka, Pak. Saya masih ingat, dan sampai hari ini walaupun saya tara sholat tahajud jarang, tidak pernah pohon doa sholat tahajud itu. Dan saya yakin itu bukan karena otak saya mengejar, bukan, tapi karena doa guru agama saya. Boleh jadi kondisi saya sekarang sudah 4C, sudah 4D dan seterusnya bukan karena saya pintar, tapi doa dari saya. Pesan apa yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu? Padahal waktu itu saya bukan anak bermanis-manis manja, bukan Pak, bukan anak yang pintar dan sebagainya. Saya yang ingin saya sampaikan, jangan pernah memandang anak ini sekarang. Jangan pernah memandang anak ini ya udah kebadatnya hidup, ya mandi, gawe kehirup dehnya, gawe melanggar saja Pak Bu. Siapa tahu anak itu nanti akan menjadi orang besar. Yang Bapak dan Ibu harus lakukan adalah mendukung mereka, mendoakan mereka, berikan doa-doa terbaik. Ingat, guru adalah orang tua siswa di sekolah. Apa yang dikatakan guru adalah doa bagi anak didiknya. Pak, bukan hanya P5 ya, tapi P5, PPRA. Dan bingkai yang tadi loh, P5 PPRA di madrasahnya nih. Bingkainya yang tadi, yang 10 nilai itu. Nah, itu jangan lupa. Tazkiyatun nufusnya, pandangan kasih sayangnya, mahabbah filahnya, itu penting.
udah di bawah lagi di madrasah mah kita mohon iya mah dikuatkan sekarang itu. Sakuat-kuat nak gitu. Jadi seperti ini saya kira untuk budaya satuan pendidikan untuk di madrasah saya tidak pernah ragu. Biasanya banyak program-program